melimpah di mana. Makan gampang. Tinggal kata kok ada sahur bersama. Beres. Ternyata biasa-biasa saja. Kita tinggalin perkara-perkara dunia tuh sedikit. Allah nggak kurang ibahkan, Allah tambahkan. Makmur. Coba lihat kalau ada ahli ekonomi, berapa pengeluaran umat Islam ketika di bulan Ramadan? Bisa jadi naik 100%. Sanggup nggak? Sanggup. Ada nggak? Ada. Biasa nggak beli baju. Artinya apa? Sudah ada takarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut. Ketika kita meninggalkan dunia sedikit untuk Allah, jangan takut kalau kita nggak kemana-mana. Ketika kita meninggalkan ma'isyah kita, tempat mencari rezeki kita untuk sholat, kita sedang meninggalkan tempat mencari rezeki menuju zat yang memberikan rezeki. Nggak kemana-mana. Ya, yang penting tidak banyak makan minum, meninggalkan orang yang lalai. Yang ketiga adalah meninggalkan kesibukan dunia yang gak ada manfaatnya. Apa kata Nabi? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini prinsip pegang buat kita. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara yang kagak ada manfaatnya. Sedikit manfaatnya dunia, gak ada manfaatnya akhirat, tinggalin. Sehingga hidup kita efektif. Tidak banyak melakukan satu perbuatan yang percuma. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kira-kira apa yang harus ada pada diri kita setelah Ramadan. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita akan lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Ini bab yang ke-231, hadis yang ke-1265. Babu fadli man fattara shaiman wa fadli shaim alladhi yukalu 'indahu wa du'aul akil lil ma'kuli 'indah. Masih berkaitan dengan puasa. Bab ini menjelaskan tentang keutamaan fattara, yakni orang yang memberikan bukaan bagi orang yang berpuasa, wa fadlus shaim, dan keutamaan orang yang puasa alladzi yukalu 'indah, yang orang makan di depannya atau yang makanannya. Jadi ada pertama keutamaan orang yang memberi makan orang yang puasa. Dia puasa atau dia tidak puasa, Ramadan misalkan puasa sunnah, tapi ngasih makan orang yang puasa, itu ada keutamaan. Yang kedua, ada orang yang memberikan makan orang yang berpuasa, dia sendiri dalam keadaan berpuasa. Ya. Ada orang datang ke rumah kitanya lagi puasa, ini puasa sunnah, puasa sunnah. Kemudian kita berikan orang lain makan dan membiarkan orang lain makan di hadapan kita. Itu juga ada keutamaan. Itu ada keutamaan. Wa du'aul akil lil ma'kul indah, dan doa orang yang makan untuk orang yang makanannya dimakan olehnya di sisinya. Jadi misalkan kita datang ke rumah orang lain, orang ini lagi puasa, mempersilahkan kita makan, maka apa yang didapatkan, doa apa yang didapatkan oleh orang yang makan kita makan? Tidak, ada tiga keutamaan: memberikan makan orang yang puasa. Kemudian yang kedua adalah membiarkan orang lain memakan makanan kita ketika kita dalam keadaan berpuasa. Yang ketiga adalah ada kekhususan orang yang makanannya dimakan oleh orang yang berpuasa. Masya Allah. Yang pertama hadisnya an Zaid bin Khalid al-Juhanni radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Khalid al-Juhanni, dari Nabi Muhammad SAW. Qala man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makan untuk orang yang berpuasa. Ini puasa fardu, puasa sunnah berlaku. Ya, kemarin rame, yakni orang memberikan makan untuk orang yang puasa di bulan Ramadan. Gimana kalau Senin Kemis? Gimana kalau Ayyamul Bid? Sama.
hadis ini tetap berlaku. Gimana dengan puasa Arafah nanti? Sama, saling memberikan makanan karena ada keutamaan. Barang siapa orang yang memberikan makan orang yang berpuasa, disyaratkan dalam kitab Nasihat Diniyah wal Wasail Imaniyah, ngasih makan jangan salah-salah sampai kenyang, sampai kenyang. Nah, kita mah akalan, pengen puasanya sama, cuma ngasih takjil doang, bakwan 1, kurma 3, kelas. Boleh, tapi yang utama adalah sampai kenyang. Satu orang sampai kenyang. Aneh puasa, iya, aneh traktir sampai kenyang. Gitu. Namanya fattara shaim. Maka kalau di Arab tuh ngajak orang buka puasa tuh lengkap. Ya. Ada kurmanya, ada jam-jamnya, ada rotinya, ada yogurtnya. Walaupun yogurtnya kan nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia ada rasanya, di sana nggak ada. Saya main ambil aja, pokoknya nggak ada rasanya di sana. Nggak kayak cimorit gitu. Jadi ngasih makan sampai kenyang. Ya, sampai kenyang. Namanya ngasih. Maka kita akan lihat tradisi orang tua kita kalau puasa saling antar-antaran makanan. Ya, bawa rantang, bawa tenong, bawa apa tuh antri? Saudara di sana buat buka puasa. Ya, buat buka puasa. Kenapa ada keutamaan? Ya. Dan kita adabnya kalau dikasih makanan untuk bukan makan makanan orang dulu baru makanan kita. Biar orang lain juga mendapatkan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Ini nanti. Jadi coba kita berpikir kalau kita ibadah orang lain juga dapat pahalanya. Ya. Wah, jangan begini. Kalau saya makan makanan dia enak aja, saya puasa dia dapat pahala. Jangan begitu. Ya, paradigma itu buang. Kalau kita ibadah, gimana caranya pahala kita dapat, orang lain pun mendapatkan pahala dari ibadah yang kita lakuin. Gak ada ruginya kok. Ini bukan urusan fulus kok. Kalau duit dibagi berkurang, pahala dibagi bertambah. Bahkan ini amalan wali itu jangan sampai kita menjadi sebab orang lain masuk neraka. Jangan senang kalau kita menjadi sebab orang lain berdosa. Kita harus senang kalau kita menjadi sebab orang lain mendapatkan pahala. Syekh Ibrahim bin Adham begitu. Satu waktu dia ditanya, namanya seorang ulama biasa pakaiannya biasa aja, saja, sehingga tidak banyak orang mengenal. Suatu saat ada askar, ada tentara, ada tentara. Tentara ini bertanya kepada Ibrahim bin Adham yang sedang jalan. Kemudian nanya apa? Aina dar? Di mana kampung? Di mana kampung? Nanya kamu, adar kamu. Ya fulan, gak kenal yang tentara ini nama Ibrahim bin Adham. Aina dar? Di mana kampung? Ditunjukin apa? Ditunjukin ke mana dar? Di sana kampung. Yang ditunjuk adalah kuburan. Tentara nanya perkampungan di mana? Tapi ditunjukin itulah perkampungan. Merasa apa namanya? Dilecehkan, tentara dipukul lah Ibrahim. Tanya ke aina dar? Mana dar? Di situ kampung, dipukul lagi. Sampai berapa kali sampai dibawa nih Syekh Ibrahim bin Adham, ulama besar nih, ditenteng. Kemudian di tengah jalan ketemu orang, si tentara ditegur. Tentara, kamu tahu gak ini siapa? Oh, saya nggak tahu ini siapa. Ini Syekh Ibrahim bin Adham. Tentara pun tahu nama, gak kenal wajah. Setelah dikasih tahu, singkat cerita setelah dikasih tahu ini Syekh Ibrahim bin Adham, dia turun dari kudanya, dia minta maaf. Syekh, maafkan saya nggak tahu. Kata Syekh, begini, semenjak kamu pukul saya tadi, saya sudah memaafkan kamu. Loh, kenapa? Bagaimana mungkin saya mendapatkan pahala dan saya membiarkan engkau berdosa? Jadi ketika dia dipukul tadi dapat pahala, dia pun gak dosa. Dan dari situ kampung itu kampung sebenarnya.
Kata Syekh bin Baz, ketika tanganmu sampai di wajahku, aku teringat aku nggak mau engkau mendapatkan dosa karena sebab pahala yang aku dapatkan. Maka saat itu pula aku sudah maafkan kau. Aku sudah maafin. Maka jangan senang kalau kita menjadi sebab orang masuk neraka. Nggak akan saya maafin, biar dia masuk neraka. Kan itu jauh banget dari amal orang soleh. Kalau orang soleh, ya Allah jangan zalimi saya, tapi saya nggak mau dia masuk neraka. Saya maafin dia deh. Saya maaf. Oh, hebat, top. Ya. Jadi kita harus senang menjadi sebab orang lain mendapatkan pahala. Tapi jangan minta-minta. Nanti mau dapat pahala puasa, makanya lagi puasa, traktir dong, selamitan. Selamitan. Jadi biarkan orang lain mendapatkan pahala dari amal yang kita lakukan. Karena lahu misla ajri, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang puasa tadi. Seperti orang yang puasa. Makanya jangan senang-senang banget kalau memberikan sesuatu kepada orang soleh. Bisa jadi bukan dia perlu sesuatu yang ente kasih, tapi dia sekedar ingin ingin membahagiakan ente dan ingin mengalirkan pahala kepada kita. Ya. Di antara dulu saya pernah ke tempat sahur dulu, tempat sholatnya tebal. Alhamdulillah satu waktu diperbolehkan izin, cuma kita nggak berani sholat di atas sajadahnya, kita nggak berani. Saya sholat di belakang, cuma dalam hati saya di tempat sholat tebal amat. Kayak tempat nyetrika, banyak kain udah kain di atasnya. Sholat. Di situ ya kita keluar ngobrol, kita boleh tanya semua. Saya tanya kenapa senang banget ke tempat sholat tebal banget. Kata beliau gini, saya nggak senang banget sholat tempat tebal itu, cuman di bawah sejadah dan di atas sejadah saya itu adalah kain-kain dari kawan-kawan yang sudah meninggal. Kadang saya gantian, saya jadikan alas supaya apa? Biar kedapatan. Ketika saya qiyamul lail, dia juga dapat pahalanya. Ketika saya zikir, dia juga dapat pahalanya. Kalau orang-orang soleh itu memikirkan bagaimana kita melakukan satu amal, bukan kita doang yang dapat pahala, orang lain pun dapat pahala. Maka itu saya salah satu dari belajar di guru itu, salah satu yang saya senangnya adalah ngumpulin pakaian orang-orang yang sudah meninggal. Kemarin saya minta dong kain yang enggak usah yang bagus, yang jelek aja. Kadang kita pakai sholat. Buat apa? Biar dapat pahala juga. Ya. Makanya ente kalau kira-kira mendekati meninggal, kasih wasiat ini buat dosa dupa. Jadi begitu supaya kita masuk surga bareng-bareng. Dan kata Nabi paham pikiran kita apa sih? Kalau orang lain dapat pahala kita, pahala puasa kita berkurang apa enggak tuh? Maka Nabi tegasin lagi, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai', tanpa mengurangi pahala yang puasa sedikit pun. Kita enggak puasa, sunnah nih, ayamul bid'ah Syawal. Contohnya kita ngasih makan orang yang puasa, maka orang yang puasa dapat pahalanya utuh, kita pun mendapatkan bagian pahala seperti orang yang puasa tadi. Tapi tidak menghilangkan kewajiban puasa kita. Kalau gitu saya puasa Ramadan deh ngasih makan orang yang puasa aja. Ini pahalanya. Maka senanglah memberi makan orang yang puasa. Aplikasinya gimana? Siapkan kalau hari Kamis, siapkan kalau Senin. Ada orang yang kesini untuk sholat maghrib dan dia mungkin belum berbuka, puasa sunnah Senin Kamis taruh. Ini yang khusus untuk orang yang puasa, silahkan ambil. Yang nggak puasa bayar di warteg sebelah. Ya. Puasa siapin Senin Kamis kok. Datang ayamul bid. Oh ini untuk berbuka orang yang berpuasa. Terusin tuh dari Ramadan ini hilang bablas sama sekali setelah Ramadan datang. Takjilnya apanya siapkan Senin Kamis. Kalau perlu siapkan untuk sahurnya, untuk yang lainnya gitu. Nah inilah menjadi dasar senangnya kita memberikan makan orang yang berpuasa. Oh kalau di Makkah, Madinah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, saya belum pernah bulan puasa ke sana, tapi puasa Haramnya saja luar biasa. Luar biasa. Gelar makanan apa aja. Bahkan kata kawan saya kalau bulan Ramadan berani mereka bahkan
sudah makanannya plus kasih uangnya biar bisa makan di rumahnya, biar bisa makan. Yang puasanya kumpul, apalagi santri, ya. Udah perut kenyang dapat uang lagi. Kenapa berani bayar? Karena ada pahala yang besar. Pahala yang besar. Biasanya sana tuh sekeluarga. Kalau hari Senin Kamis atau puasa sunnah aja sekeluarga. Bapaknya sudah tua dulu, anaknya yang muda-muda ini narik-narik orang supaya bisa makan di halaqahnya. Kan gitu. Tarik sini, makan di sini, makan di sini, makan di sini. Maka dijadikan tradisi. Rawahu Tirmidzi, hadits Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan sahih, bisa dijadikan dasar. Wa Ummi Umarah, dari Ummi Umarah Al-Ansariyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Masuk Nabi ke rumahnya Ummi Umarah. Masuk Nabi ke bertamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqaddamat ilaihi ta'aman. Kemudian Ummi Umarah menghidangkan makanan. Menghidangkan makanan. Faqala, maka bersabda Nabi, kuli, makanlah. Tuan rumah menyiapkan hidangan. Ada tak tamunya Nabi Muhammad SAW. Nabi senang bertamu, dan kita harus senang kedatangan tamu. Harus senang kedatangan tamu. Tamu itu datangnya membawa keberkahan. Apalagi tamu itu minas solihin, dari orang-orang soleh. Dan kita kadang-kadang di antara kekurangan beragama kita apa? Enggak senang kedatangan tamu. Dan tamu lagi, cuci piring lagi, ya. Tamu lagi, numpang ngopi doang ini mah, ya. Harus senang kedatangan tamu. Tamu lagi, acak-acakan lagi di rumah. Kenapa rumah guru-guru kita itu mulia, berkah? Banyak datang tamu. Coba lihat orang-orang surga, ngeluh mereka enggak. Bahkan di antara guru kita sudah standby makanan setiap hari setelah Ramadan. Makan semua orang gratis itu makan. Makanya mulia. Begitu datang ke rumah kita, air putih kemasan. Udah ada itu juga di depan meja. Air putih aja saja. Colokannya hilang lagi tadi, colokannya kayak kunci motor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau pengen mulia, kalau pengen berkah, harus senang kalau kedatangan tamu. Tamu datangnya bawa rezeki, pulangnya bawa dosa. Jadi membersihkan dosa. Rumah steril dari tamu. Bahkan ada tulisan tamu dilarang masuk. Luar biasa, ya. Jadi berkah. Apalagi orang soleh. Bahkan para sahabat itu senang banget kalau kedatangan Rasulullah. Kalau Rasulullah datang kemudian disuruh sholat, diminta sholat di salah satu tempat, ya. Bercahaya di rumah tuh yang kedatangan orang-orang soleh. Rumah tertutup, pagarnya tinggi-tinggi banget, tinggi-tinggi banget. Kan tamu aja keder untuk masuk. Kalau rumah mau berkah, kudu sering kedatengin tamu dan kudu senang kedatangan tamu. Orang sampai ada hadisnya, "Maka yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah hari akhir, maka muliakan tamu. Dan pahala, ya Allah, alhamdulillah wa salam wa marhaban, pahala berkah nih, solusi nih, ya, kedatangan. Bahkan di antara amal orang-orang tua kita mendatangkan orang ke rumah. Bikin tasyakuran emang apa? Pengen mendapatkan pahala memuliakan tamu. Sekarang tradisi sekarang tasyakuran aja, usah di rumah ya Ustaz ya, di majelis aja kan, di masjid aja, acak-acakan rumah saya ntar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal menghilangkan satu keberkahan. Ya. Emang apa ketika orang datang ke rumah kita sebagai tamu, kemudian datang keberkahan ke rumah kita, begitu kita menggeserkan ini ke tempat yang lain, apa jadinya? Hilang keberkahan. Bukan nggak boleh di masjid nih. Kadang-kadang saya membolehkan, tapi ini saya kasih tahu. Kalau datang orang ke rumah kita, kemudian kita muliai, kemudian kita khidmah, kita hormati, itu berkah. Ya. Saking simpelnya orang sekarang, ya. Acak-acakan kan rumah jadinya ntar rumahnya mana satu RT lagi. RT-nya demen banget
kongko lagi katanya. Waduh kacau ya. Ini mulai indah. Kemudian faqad damat ilahi ta'am. Rasulullah senang bertamu, Rasulullah senang menjamu tamu. Begitu para sahabat. Dan kalau sudah qad damat, menghidangkan makanan, makanannya kuah-kuah itu makan pada tamu. Kita makalah kadang-kadang sama orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu begitu ada tamu, yang nggak ada dia ada. Ayam dipotong, kambing dipotong, nggak ada susu Indomie, ya suruh ngutang juga. Waduh, ya, susu yang sekian tahun kita tertipu itu ya. Susu ya, disiapin tehnya, Roma, biskuit Romanya, ambil dulu di warung, gampang urusannya ntar kata orang tua kita gitu. Ya, kenapa? Ada tamu nih, ada tamu, mulai tamu, berkat. Faqad matirin ta'aman. Dan Nabi ya, faqala kuli, kata Rasulullah, makanlah olehmu ya Ummu Umarah, makanlah kau. Faqalat, berkata Ummu Umarah, ini shaimah ya Rasulullah, saya puasa. Ternyata walaupun Ummu Umarah ini sedang berpuasa, tidak menghilangkan hikmahnya kepada tamu. Walaupun kita lagi puasa di kedatangan tamu, siapin makanan. Mentang-mentang kita lagi puasa, saking malasnya, memang kita malas ya, memang bakhil, memang pelit gitu ya. Ada geheset ya. Begitu tamu datang, mohon maaf ya, nggak ada apa-apa, ada lagi puasa. Jawaban itu begitu, adabnya dari mana? Tamu datang jauh, tetap hidangkan makanan. Hidangin makanan. Ketika anak saya puasa. Maka di sini ada dua adab. Ada adab. Yang pertama adalah bagaimana sikap kita ketika kita berpuasa kedatangan tamu. Lebih utama mana Ustaz? Kita ikut makan dengan tamu atau kita lanjutkan puasa? Maka lihat situasinya. Sekiranya orang yang datang ke rumah kita dan kita hidangkan makanan itu, dengan kita melanjutkan puasa tidak mengurangi semangat untuk makannya, maka teruskan puasa kita. Tapi kalau sekiranya orang yang datang ke rumah kita lagi puasa, kita hidangkan makanan, kita lanjutkan puasa, dia jadi enggak mengurangi kenikmatan dia makan, maka temenin, buka puasanya. Kalau puasa sunnah, kalau puasa fardu enggak. Mending puasa fardu, Ramadan makan bareng-bareng, ya, menghormati tamu. Wah kacau ini. Ya, puasa Abdul mana? Aduh, ini mah tamunya kan kita nggak akrab banget ya, nggak akrab banget. Kalau sekiranya kita bilang kita lagi puasa nggak nemenin makan, aduh kalau gitu saya nggak jadi makan deh, atau berkurang nafsu makannya, ya, maka ikut makan. Tapi kalau kawan deket, apalagi yang datang Ustaz. Kalau Ustaz mah santai, ente puasa di rumah, Ustaz datang, ente puasa aja. Ustaz makan tetap aja lah. Karena tahu ilmunya nih, ilmunya. Jadi situasional. Maka kata Nabi ini shaimah. Faqala Rasulullah. Kalau begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna shaim, sesungguhnya orang yang berpuasa tusolli alaihil malaikah, mendoakan kepada orang yang puasa itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang banyak, idza ukila indahu hatta yafrugu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu terusin puasa, kata Nabi, orang-orang yang berpuasa dan di depannya ada orang lain yang makan dari makanannya, maka sampai itu orang yang makan kenyang, malaikat mendoakan orang yang puasa. Kita puasa Ramadan, lihat warga buka panas, ya, kalem aja, santai saja. Kalau perlu nongkrongnya di pinggir KFC, tuh ada 100 mulai ngapain? Nambah pahala, ini tutup sendiri. Jadi kita nggak panasan begitu puasa tuh, kalem aja, Semua orang kita lagi puasa, sunnah orang lagi makan suruh berhenti makan, ini lagi puasa tuh. Godain aja, nah yang datang biasa saja. Jadi kata Nabi, orang yang berpuasa dan ada orang makan di hadapannya dari makanan yang dimilikinya ketika berpuasa, maka malaikat mendoakan orang tersebut. Jadi walaupun kita puasa tidak berkurang hikmah kita. Apalagi ibu-ibu
mentang-mentang dia lagi puasa, suaminya nggak puasa sunnah, dianya lagi kodok, suaminya nggak puasa. Hayo semau maunya, masak semau maunya, sarapan mana nggak tahu orang lagi puasa. Begitu, ya. Ini nggak ngaji berarti. Kalau ngaji biasa aja. Puasa kita masih puasa uduk sih. Nggak nasi uduk aja ngiler. Puasa kita masih levelnya itu, maka naik level biasa saja. Warubama qala hatta yashba'u. Dan mungkin orang mengatakan sampai kenyang, juga kemana-mana, nemenin. Ya, terus makan ya Rasulullah, makan nggak apa-apa, kata Nabi begitu. Rahu Tirmidzi, hadis Imam Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun, dan dikatakan ini hadis hasan. Wa Anas, dan dari sini Anas radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'ila Sa'ad bin Ubadah, Nabi datang ke Sa'ad bin Ubadah. Bertamu lagi, Rasulullah senang bertamu ya. Kita harus senang silaturahim bertamu, dan kita harus senang kedatangan tamu. Pada saat itu ukhuwah, jadi kuat. Kita mewalaukan nongol kepala, agak nanya kabar, anteng aja begitu. Akhirnya susah sendiri, hidup susah sendiri. Datang ke kawan, datang ke teman, apa kabar? Yang didatangin juga senang, masya Allah, apa kabar? Apalagi kita hidup di Indonesia yang punya tradisi demikian indah gitu. Jadi bertamu di situ. Kadang-kadang kita kalau ketemu orang begitu, ada apa? Ada perlu apa? Enggak, usah rohim doang. Mau ziarah udah, mau berkunjung, oh masih ada maunya. Itu begitu kita. Udah seuzon aja mendat. Apalagi yang datang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ini Ustaz. Mau nagih itu ya, infak masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, seuzon benar ya. Kayak ada label di atasnya. Jadi senang bertamu, senang menjamu tamu. Ini amal Rasul. Nabi Ibrahim itu makan gak mau sendiri, masih panggil orang lain untuk ikutan makan. Nabi juga begitu, sahabat juga seperti datang Rasulullah ke Sa'ad bin Ubadah. Faja'a bi khubzin wa zaitin. Kemudian dihidangkan oleh Sa'ad bin Ubadah roti wa zaitin dan zaitun. Fa'akala, kemudian makan. Begini memahami hadis ini ya, bahwa Sa'ad bin Ubadah mendatangkan roti dan zaitun. Itu di sana karena memang makanannya roti dan zaitun. Kode kita ya sesuai makanan kita lah. Ini sunnahnya memangnya roti dan zaitun Ustaz. Jadi Ustaz makan roti sama zaitun, nggak bisa makan saya. Yang zaitun sama roti. Ada selainnya lagi gitu. Jadi sunnahnya itu adalah di sini adalah konteksnya adalah menghidangkan makanan untuk tamu. Makanannya Pak yang dia senang dong, yang kira-kira lah lazim. Ustaznya yang datang, nggak doyan dong, yang hidangin durian. Dokter Ubay itu repot, kagak datang lagi besok. Ya, yang disenengin apa? Umumnya deh hukumnya apa? Kalau kita mah ya, nih orang Banten nih, nggak pakai nanya orang Banten mah. Orang Banten dulu, nggak pakai nanya air putih apa, langsung kopi. Coba ke Kulon, langsung kopi, serok kopi, nanya apa? Kenapa? Paling hebatnya minuman kopi. Sekarang tamu kayak ditawar, minum apa Pak? Air putih, teh apa kopi? Tapi yang paling gampang air putih ya. Air putih lagi aja keluar. Ya Allah ya. Menggunakan tapi langsung nggak tanya ngopi Pak tuh, kopi. Cikupa Curug sekitarnya itu dulu. Wah hebat. Orang Cikupa dulu, orang Banten dulu. Sekarang mah air putih. Dihidangkan makanan, ada makanan yang banyak. Fakala, tsumma qala Nabi, kemudian makan dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aftara indakumus shaimun." Ternyata saat itu Nabi sedang puasa. Telah berbuka indakumus shaimun, di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amukumul abrar, dan telah makan makanan kalian orang-orang yang baik. Harus senang ngasih makan orang yang puasa, harus senang ngasih makan orang-orang yang baik. Siapa orang soleh? Ya.
harus senang kalau ada rezeki kita kemakan sama orang baik, sama orang ahli sholat, sama penghafal Quran. Kenapa? Dari rezeki kita itu kemudian energinya digunakan untuk membaca Quran, untuk qiyamul lail, untuk ngaji, untuk sujud, untuk sholat. Kudu senang kalau rezeki kita dimakan oleh orang-orang soleh itu cara cepat masuk surga. Karena kita dapat bagian pahala. Kita memberat kerja dari pagi sampai sore sampai malam untuk qiyamul lail. Begitu kita ngasih makan orang-orang soleh, para santri, para ustaz, para guru, dia bangun malam qiyamul lail. Kenapa kuat? Ini dikasih makan oleh kita, dikasih rezeki oleh kita. Kita mau beli gamis mahal 3 juta, dipakai sholatnya Idul Fitri doang. Begitu santri itu dikasih gamis tiap hari dia pakai, sampai lepek tuh gamis. Berapa rakaat tuh dipakai ngaji. Harus senang kalau rezeki kita dimakan orang-orang soleh. Itu cara cepat ngumpulin pahala. Orang-orang puasa. Dan apa efeknya? Wasallat alaikumul malaikah. Dan senang malaikat saat itu. Kenapa kok begitu? Karena malaikat ini senang sama orang soleh, orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang ngaji. Malaikat senang. Ada orang yang menservis orang yang puasa, yang melayani orang soleh, malaikat ikutan senang, maka dia doain juga orang yang ngasih. Orang yang Ustaz, kalau gitu boleh nggak kita pilih-pilih? Boleh. Kita ngasih sedekah boleh kok. Ngasih sedekah boleh pilih-pilih. Kita mau ngasih misalkan contoh misalkan sedekah mah jadi aja aslinya mah, tapi kemana lebih efektif, kemana lebih banyak pahalanya. Kita mau ngasih uang misalkan 30.000 atau 20.000, kita kasih siapa saja orang yang di luar jadi. Tapi 20.000 ini kalau saya kasih santri gimana ya? Nanti kalau santri yang paling dipakai beli makan, kemudian dengan makanan kemudian dia buat ngaji, kasih ke santri, itu lebih efektif. Boleh pilih kayak gitu. Kalau salah satu guru sana ekstrim, haji jangan kasih sedekah ke orang-orang yang tidak sholat, gitu. Salah satu guru saya. Gitu. Kenapa? Nanti dia istiqomah dengan tidak sholatnya. Nah, kalau kita santunan itu saya tungguin, saya bilang sholat isya bareng, besok ikut ngaji baru pulang. Kenapa kita mentarbiah mereka? Bukan nggak jadi tuh ngasih sedekah sama orang yang sholat jadi, cuman kurang kan? Kalau ada pilihan, kasih sama orang yang soleh, kasih sama orang yang baik. Jadi pahalanya lebih banyak. Kasih sarung sama orang yang sholat dipakai sholat, sama orang yang nggak sholat tukang mancing dipakai mancing bisa. Minimal dipakai nongkrong di tempat di pos kamlingnya gitu. Pakai kerudung ini pakai sholat kagak? Sama-sama jadi kita boleh juga pilih dalam kasih kebaikan. Wa shollat alaikumul malaikah, dan mendoakan. Malaikat senang. Baik kita. Ini keutamaan ngasih makan orang yang puasa, membiarkan orang lain makan makanan kita ketika kita puasa, dan ketika kita dikasih makanan oleh orang lain ketika puasa, doain dong orangnya. Doakan. Di antara adabnya kita menerima sedekah, mendoakan. Ada orang yang kagak mau didoain. Begitu orang zakat, begitu orang infak, saya doain. Pernah saya ya Allah, Ustaz, saya mau usah pakai doain Ustaz. Lah, orang mau doain dilarang. Nih, wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Dan berdoalah untuk mereka, karena doa kalian itu ketenangan buat mereka. Ada orang yang ngasih sesuatu kepada kita, terus saya mendoakan, kita mendoa, orang tuh nggak mau, gak usah pakai doa Ustaz. Lah, orang saya mau doain repot amat ente. Ane gak ngajak-ngajak ente, ane cuma ketika diberikan kebaikan kita mendoa. Kalau memang adabnya seperti itu. Ini doanya ya apa aja. Kalau orang lain ngasih misalkan apa ya Allah, mudah-mudahan orang ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pentingnya ngasih sesuatu kepada orang yang soleh tadi. Kalau mau orang soleh didoain. Kamu orang yang nggak ngerti, ya segini doang. Segini doang. Ya, baju
diskonnya. Gerutu. Kalau orang soleh ya Allah alhamdulillah marhaban, makasih dipakai. Guru saya Ahmad Musyaffa bin Umar itu pernah pakai saya. Kita nggak senang lihat saya nggak senang lihat karena nggak bisa kegedean, baju kokohnya kegedean. Kenapa nggak dipotong sudah gitu? Kenapa nggak dipermak? Enggak, ini pengasih orang, nggak mau 1 senti pun berkurang. Ya Allah, tetap aja pakai gamis guyuban kegedean, baju koko kegedean. Nah, kasihan yang ngasih ini apa namanya? Nanti berkurang 1 senti nggak saya pakai ya. Dia kalau dikasih kain yang bagus sama santrinya nggak dipakai. Dikasih siapa? Dikasih gurunya. Nah, dikasih. Beliau saya pernah ngasih sesuatu. Saya punya kiswah Ka'bah seperti ini. Kiswah Ka'bah. Pak, buat kiswah Ka'bah nih, gitu kan? Nah, kemudian saya kasih ke beliau. Ini adab menerima sesuatu, adab menerima kebaikan dari orang lain. Ketika saya kiswah, ini kiswah adab kita sebagai murid, saya nggak mau, ini terserah Bapak, kamu mau ambil seberapa, potong ini, nggak mau. Beliau nggak mau, Ci. Ente yang potong, punya ente. Bapak yang potong, ente aja yang potong. Serelanya ente, seridonya ente sebesar apa? Jadi nggak mau disuruh potong. Maksud saya, terserah saya disini seberapa, ambillah Bapak, terserah. Enggak, potong 2 ya Pak, potong Pak. Enggak, saya potong. Itu ada ngasih sama orang yang soleh itu nyenengin. Ngasih sama orang yang itu senang. Ketika kita ngasih langsung dipakai. Wah, ini nggak mau kurang 1 senti. Kalau saya potong nih gamis, kasihan orang yang ngasih. Jadi nggak jadi pahala tuh. Ya Allah. Ya. Nah, ya. Jadi apa namanya? Begitulah ada menerima. Doain. Jangan gerutu. Apapun dikasih orang makan. Kalau makanan makan. Kalau pakaian pakai. Suka nggak suka belakangan. Ini adabnya. Kemudian doanya Allah. Mudah-mudahan ini sekarang ini banyak orang-orang baik tapi nggak pakai adab. Yang ngasihnya nggak pakai adab. Yang menerimanya tidak beradab. Rawi Abu Daud dari Imam Abu Daud bi isnadin sahih dengan sanad yang sahih. Kita mulai i'tikafi, bab selanjutnya menjelaskan tentang i'tikaf. Apa sih i'tikaf? I'tikaf itu menetap di satu tempat secara bahasa. Saya diam di sini i'tikaf. Kita diam di kasum itu i'tikaf. Tapi i'tikaf secara syariat adalah menetap di satu tempat dengan tujuan semata-mata ibadah. Itu namanya i'tikaf. Babu fadli i'tikaf. Bab ini menjelaskan tentang keutamaan i'tikaf. Ali bin Umar, kenapa kemarin Ramadan i'tikaf di 10 malam terakhir di setiap malam ramai. Dasarnya apa? Ali bin Umar radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan. Rasulullah i'tikaf di 10 hari bulan Ramadan. Muttafaqun alaih, hadis Imam Muslim. Hukum i'tikaf itu apa? Sunnah. Hukum i'tikaf adalah sunnah. Lebih sunnah lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, siang dan malam. Apa hukum i'tikaf di bulan Ramadan? Sama sunnah. Berapa lama durasi harus i'tikaf? Enggak ada minimalnya. Walau lahdatan. Meskipun kita duduk sesaat di masjid, saya niat i'tikaf karena Allah duduk, kemudian bangun lagi keluar masjid, itu sudah i'tikaf. Walaupun saatan, walaupun sesaat. Bagaimana Ustaz kalau semalam? Lebih bagus. Bagaimana kalau sehari semalam? Makin bagus. Bagaimana selama 10 hari? Makin bagus. Ustaz saya dari awal Ramadan sampai Ramadan, top. Makin bagus. Ustaz saya mau khususkan waktu di Ramadan 3 hari lah i'tikaf, ngecas nih, ya. Ngecas hati ini udah mulai goyang-goyang di bulan Syawal nih. Mau i'tikaf lagi lah di Masjid At-Taqwa 2 hari, tidak ada masalah. Namanya i'tikaf. Cuman masjid kita jangan ikutan masjid di Arab, kunci mulu. Biarin orang i'tikaf, biarin orang ibadah. Biarin. Masjid di sana saya pernah sholat ba'diyah, udah ditungguin. Buruan kenapa? Mau dikunci di masjid. Ya Allah, biarin di kita biarin. Bagi Arab mah dikunci masjidnya penuh kalau saja mah.
seperti kita dari kunci masih sepi. Biar yang penting izin. Saya mau itikaf 2 hari, ya kan? Nih tempat itikafnya. Ini fasilitasnya. Jangan misalkan begini, takut kotor masjidnya ada orang itikaf. Memang masjid punya ente. Tugas kita bersihin mas, dirapihin mas, masjid untuk melayani orang ibadah. Sedih saya kalau ada orang mendakwah mengitikaf di masjid-masjid itu terusir. Lagian pakai bawa rantang-rantang segala. Lagian bawa pakai panci-panci segala. Ya kalau itu biar bersih pak, pancinya simpan, termosnya simpan. Bapak nggak usah masak, kita yang siapin makanan untuk bapak itikaf semua di sini. Itu. Ya. Itikaf. Jadi di Ramadan lebih utama, di luar Ramadan juga jadi. Karena Rasulullah itikaf di 10 hari dari bulan Ramadan. Masya Allah. Dan itikaf itu hakikatnya itikaf, belajar meninggalkan dunia. Makanya kalau sudah itikaf bawa semua. Begitu itikaf handphone 3 dibawa semua. Mama tolong isi kuota. Kenapa? Mau itikaf. Tinggalin handphone, tinggalin semua dulu, izin mau itikaf, beres sudah tafakur, beres sudah zikir saja, kan mikir ya Allah masih dikasih hidup di bulan Syawal ini, kayak gitu. Itikaf nonton Piala Eropa di masjid kumpul yuk, ada TV kan? Nah ya, udah tinggalin, tinggal urusan tafakur alih. Jadi Imam Muslim, kenapa sih harus tinggalin dunia? Istirahatkan otak kita dari mikirin dunia yang mumet ini. Istirahatkan. Refresh dulu deh. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashr awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Rasulullah itu terus-terusan itikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai wafat. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian itikaf juga istri-istri setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat nanti Rasulullah menjelang di tahun beliau wafat 20 hari itikaf. 20 hari itikaf. Sebelumnya 10 hari. Dan bagaimana hukumnya itikaf seorang wanita? Boleh. Yang penting sudah tidak ada tanggungan. Kata Siti Aisyah, kami pun itikaf, istri Nabi sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Kapan? Ketika sudah tidak ada kewajiban di rumah, kan? Rasulullah wafat tidak ada yang harus diurus, maka ibu-ibu boleh itikaf, tapi nggak boleh tinggalin urusan rumah. Saking semangatnya, mohon maaf, catatan buat ibu-ibu dan catatan buat istri-istri antum semua, tetap kewajiban ibu-ibu melayani suaminya. Jangan sampai karena itikaf, anaknya kelelep, ada yang dikut, ada yang di atas genteng, gak urus. Tetap itu dulu ada kewajiban, anak ada kewajiban, pahala gede di situ. Jangan sampai kita ini dalam ibadah, jangan sampai kita dalam ibadah tertipu. Ayo ibu-ibu ngaji kemana-mana, jarah kemana-mana, suami kagak diurus di rumah, dosa yang ada dengan ngajinya, dosa, wallahi, ya, dosa. Kasih tahu sama ibu-ibu, ya. Ngaji seminggu 12 kali, ya. Suami makan warteg franchise kan, ya. Urusan suami. Nih istri Nabi Muhammad. Jadi ibu-ibu pasti senang kalau saya ngomong, ya terserah lah, ya. Tapi saya nunjukin ini loh yang benar. Jadi urusin keluarga, urusin suami, urusin anak. Ada waktu ngaji. Bahkan saya bilang kalau di pengajian ibu-ibu, saya dari itu ada ibu-ibu ngaji sama saya tanpa izin suaminya, tanpa suaminya ridho. Kalau izin doang nggak cukup, ridho suami baru ngaji. Banyak suami memberikan izin karena takut, buat karena ridho. Pak mau izin ya ngaji, awas kalau nggak diizinin. Iya deh, izinin tapi gak Allah. Saya nggak senang, saya dari itu ada kalau hari Selasa tuh mau ngaji ibu-ibu. Yang ngaji ke sini harus suaminya ridho baru ngaji ke sini. Bukan berarti suaminya bisa ridho ya. Suaminya senang baru, nggak ada beliin di rumah itu pahala gede, lebih hebat daripada ngaji di sini. Takutnya saya tertipu orang, tertipu. Kesannya ibadah padahal masih ya.
kalau pengajian ibu-ibu saya melahirkan harus mengikuti masjid. Kenapa? Karena ada ibu yang nggak bisa keluar rumah ngurus anak tetap bisa kan? Kalau bapak-bapak datang nggak ke majlis. Justru saya nggak dapat izin dari istri Ustaz. Bagaimana solusinya? Nah, karena gitu ya, dicariin sama Ustaz. Iya. Ya minimal itu bertambah lah ya. Suami kan sholat jemaah karena dimarahin istri itu kan ngeri dengarnya ya. Ya ngeri dengar. Tapi ya ada. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi ya'taki fi kulli Ramadan 10 ayyam. Rasul minimal i'tikaf 10 malam. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fi, dan ketika tahun di mana Rasulullah wafat, i'takafa 20 yawman. Rasul i'tikaf 20 hari. Yang sudah urusan anak-anak beres ya. Maka saya menjadi kalau misalkan dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih umur panjang oleh Allah sampai di waktu tua kita tahu harus ngapain. Enggak usah post power syndrome, enggak usah stres. Anak udah mandiri, semuanya sudah mandiri, sudah bekerja semuanya. Kita ngapain? Ya. Ibu-ibu, nenek-nenek, kakek ini suka kebingungan. Enggak usah bingung, di masjid aja enggak usah pulang-pulang. Ini etika, ibadah, ngaji sana sini, tebus waktu-waktu yang dulu habis untuk mencari ongkos dunia. Jangan keder ketika pensiun, tenang, masih banyak yang harus kita kerjakan. Ya dikejar ketertinggalan kita. Waktu kita bekerja kurang ibadah. Waktu kita kerja kurang sholat, nggak usah ke orang linglung. Ya udah ibadah aja, masjid aja. Daftar formulir marbot. Kenapa? Pensiun. Betul. Pensiun. Ibadah aja. Hatam Quran. 7 orang pensiunan ini berkumpul 4 hari sekali menghatamkan Quran. Indah gitu. Berkah. Untuk dikasih usia panjang. Mencari dunia pernah. Mencari akhirat dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa saya bertanya, Rasulullah pun ketika makin mendekati Rasulullah meninggal, makin kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, makin senang berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya suka bilang sama jemaah, saya mau warawiri sekarang aja. Nanti usia 50 insyaallah kasih umur panjang, udah enggak mau lagi jalan-jalan jauh-jauh, udah di rumah aja sama santri, ngaji, wirid, tahtamid Quran, itu juga ibadah kok. Itu juga ibadah. Siapa yang isi dakwah? Yang muda-muda dong. Yang muda. Rawahul Bukhari, hadis dari Imam Bukhari. Kitabul Haji, bab selanjutnya adalah tentang haji. Wallahu a'lam. Ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada 1-2 ilmu yang bisa kita amalkan, yang kita ambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Al-Fatihah. Surah Al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Barakan waj'al tafarruqan min ba'dina hadza tafarruqan ma'suman. Allahumma ij'alna wa auladana wa banatana wa ashiqana wa ahbabana wa talabidana wa talabidatina min ibadika sholihin wa min ibadika syakirin wa min ibadika sabirin wa min ibadika muttaqin wa min ahli al-Qur'anil karim wa min ahli jannatika jannatin na'im. Ya Allah ya Rabbana, ampuni semua dosa kami ya Allah, ampuni semua kesalahan kami ya Allah, ampuni semua maksiat kami ya Allah, ampuni segala khilaf yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh-solehah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami, lembutkanlah hati keluarga kami, lembutkanlah hati anak dan kerabat kami. Ya Allah, hilangkan dari hati kami sifat ujub, sifat tasyahud, sifat sombong, sifat takabur, sifat riya. Ya Allah, yang menggerogoti amal kami. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami, kemudahan kepada akhirat. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, perjumpakanlah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan haramkan mata kami untuk melihat keindahan melihat keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Kalau
warahmatullahi wabarakatuh.